Oke, kita balik. Aku pertama kali kenal Jot itu di PBYC. Dia bikin turnamen PB namanya Point Blank YouTube Championship, di mana India bikin sekitar tahun 2016 kalau nggak salah ya. Nah, di 2016 itu pertama kali aku encounter sama Jot, aku datang ke rumah Jot tuh ngerasa kayak dia bocah aja, udah bocah yang menurutku pemikirannya waktu itu masih semaunya sendiri, minim empati. Minim empati dari mana? Aku disuruh ke sana tapi aku nggak dipikirin tidur di mana, dan aku disuruh tidur di rumah kontrakannya dia dan sendirian. Aku nggak tahu makan apa, nggak tahu gimana. Udah ditinggal aja sama dia. Dan itu aku tidur di sofa. Memang bocah aja zaman dulu. Dan semenjak itu ya aku tahu Jot. Akhirnya harus encounter lagi di maraton. Jujur, aku waktu masih berangkat ke maraton aku berpikir ya Jot bocah gitu aja. Di otakku masih seperti itu ya. Aku harus bisa sabar lah ngadepin Jot. Ternyata berubah 180 derajat. Wow. Dewasa sekarang. Dia dewasa, dan hal yang paling aku kaget, dia bener-bener ikhlas. Baiknya itu baik ikhlas yang tanpa tujuan aja. Emang pingin support, ya mungkin gara-gara berteman sama Arab juga ya. Kadang dia support itu udah nggak mikirin untung rugi, udah nggak mikirin ke depannya gimana, ya udah support aja. Sempat ada sesuatu hal yang aku nggak bisa ceritakan, dia tiba-tiba mau support gede, aku tolak. Dia bilang udah nggak apa-apa, nggak usah. Jujur gue nggak pengen ngerendahin lu tapi ini gue bisa bantu segini. Enggak Jot, aku waktu itu cuma pengen cerita aja, bukan berarti aku cuma curhat aja. Dan akhirnya aku menolak bantuan dari dia. Tapi yang aku kaget ternyata dia sebaik itu. Jauh beda lah, Jot yang dulu sama yang sekarang itu jauh beda. Dan kerasa kan orang yang nolong dengan pamrih dan orang yang nolong itu ikhlas apa adanya. Jot itu ada di level yang apa adanya aja udah. Terserah lu mau kayak gimana, gue nolong ya nolong. Itu jujur aku merinding sama Jot. Kaget lebih tepatnya. Gak expect orang yang dulu sebocah itu bisa berubah gitu. Pencemaran nama baik beda dong, pencemaran nama buruk jatuhnya. Bukan tanpa alasan sih ya percaya sama Jot, betul. Dan soal keuangan dia tuh rigid banget. Sampai nominal terkecil dia hitung, dan memang hal yang aku sering pelajarin dari Jot zaman dulu nih, memang semuanya itu dibisnisin. Gimana caranya apapun itu dibisnisin, dan itu bukan hal yang buruk. Kayak waktu itu bikin PBYC itu full bisnis. Dia berani ngebayar aku sama Eriko Lim pada saat itu bikin PBYC itu lumayan gede modalnya. Bayar tiket pesawatku dan lain-lain. Tapi engagement yang dia dapat, terus hasil yang dia dapat juga gila ternyata. Dia memang pure bisnis aja. Kapan membawa keluarga pindah dan menetap Jakarta agar dekat dengan anak dan karir abang? Insya Allah secepatnya. Kalau misalnya ada rezeki, kalau yang di atas menakdirkan, bisa. Stop kasih yang baik-baik mas, biar semesta yang tahu, kita nggak usah. Gini, aku cerita ini tujuannya bukan untuk baik-baikin Jot. Tujuannya adalah untuk memberikan contoh bahwa manusia itu bisa berubah, bahwa manusia itu nggak selamanya kalau dia buruk akan menjadi buruk. Orang itu bisa berubah, benar-benar bisa berubah. Jot yang aku tahu dulu minim empati, sekarang malah anjing, empatinya itu keren. Tapi memang cara menyampaikannya, cara komunikasinya ya dengan cara Jot aja. Kayak aku yakin dia tadi duduk di sini pasti beralasan. Nggak cuma muncul aja kayak gitu. Ya mungkin kalian nggak ngerti, ya udah. Nitip belerang nggak kayak gitu nitip. Ngapain? Apa? Bentar dulu, Bang. Olahraga malam sini. Kalori. Ini kita nggak bakal nyampe nggak sih? Lanjut. Kenapa mas? Dijahatin anjir.